Welcome back to Aspros Auto. Sekarang saya sedang berada di Wicaksana Mitsubishi Motor Surapati, Bandung, dan saya sedang diundang untuk mencoba yang namanya expander. Tapi bukan expander yang biasa, ini adalah expander cross. Akhirnya kita langsung berpindah tempat di hutan-hutan sesuai dengan habitatnya. Expander Cross, dia adalah yang paling tinggi ground clearance-nya, yaitu 225 mm dibandingkan dengan kompetitornya. Dan juga saya tidak akan full review kali ini, saya akan melihat secara langsung dan bagaimana bedanya dengan expander yang biasa. Capcus. Yang saya bawa ini adalah Expander Cross tipe premium yang paling mewah kastanya, yaitu dari Expander Cross. Karena Expander Cross itu hanya ada 3 varian saja, Expander Cross Premium Package yang tipe AT dan MT. Itu aja sih bedanya ya. Dan juga untuk di bagian depannya sudah pasti berbeda dari Expander yang biasa. Yang biasanya Expander itu ininya ya, desain-desain itu agak-agak lancip-lancip. Kalau ini karena dia cross, membawa nama yang lebih kekar gitu ya, ditambah otot segala macam, makanya dia desain depannya pun dirubah oleh Mitsubishi. Dari sininya kaku banget, berdesain kotak-kotak seperti ini dan bagus banget gitu ya. Di bagian bawahnya juga ada skid plate yang lebih keren berwarna silver seperti itu. Dan juga dia bedanya dari bagian grillnya, karena bagian grillnya dia berwarna hitam, jadi maco gitu ya. Dan juga di bagian fog lampnya, karena Expander Cross adalah merupakan sebuah expander ultimate yang dikasih otot dan juga sebetulnya fitur-fiturnya hampir sama seperti itu, cuma dikasih otot dan segala macam. Dan juga berbeda di bagian fog lampnya. Karena apa? Yang ultimate dia masih pakai halogen, sedangkan yang cross ini sudah pakai LED di bagian fog lampnya. Sedangkan bagian headlampnya tetap dia masih LED. Di bagian sampingnya Expander Cross juga berbeda dengan expander yang biasanya. Dari mulai underguardnya seperti ini ditambah daging, dikasih black dove seperti ini, dan juga di bawahnya ada side skirt yang keren, berotot dibandingkan expander yang biasa. Expander biasa itu nggak punya yang namanya roof light di bagian atas, dan juga ada list chrome sampai ke bagian belakang sebelah sini. Dan juga untuk expander yang cross itu berbeda velgnya. Velgnya ukurannya beda, motifnya juga beda. Ini adalah velg 17 inch, sedangkan yang expander biasa hanya 16 inch. Tapi yang namanya review itu nggak afdol kalau saya tidak menyebutkan apa yang saya begitu nggak pas dengan mata saya. Karena ini walaupun besar, tapi ini ya, bentuk spakbornya dia agak kaku, agak mengkotak, berbeda dengan bannya yang membulat seperti ini. Dan juga offsetnya seperti kurang keluar gitu. Jadi kalau dari belakang tuh kayak agak mendem gitu ya si bannya. Nah ini mestinya lebih baik gitu ya kelihatannya. Offset velgnya dibedakan agak lebih muncul di bagian sini sehingga terlihat lebih keren. Di bagian belakangnya Expander Cross juga ada sedikit perbedaan. Perbedaannya dari bawah. Karena yang namanya Expander Cross lebih berotot dan lebih kaku gitu ya, lebih maco, makanya dia desainnya agak kotak gitu ya. Di bagian bawahnya juga skid plate-nya lebih gede gitu daripada expander yang cross. Nah, ada juga emblem cross di sebelah sini. Dan juga perbedaannya adalah dari rear defogger, karena expander biasa dia nggak punya rear defogger. Tapi ya secara keseluruhan sih lebih manis ini daripada yang expander biasa. Beneran cocok. Untuk masuknya juga dia sudah keyless entry, modelnya seperti ini, kuncinya masih kotak seperti ini, hampir sama dengan expander yang biasa. Masukkan sebelah sini. Panas pak, ini nyalain aja deh. Nah, dari MID-nya Expander Cross, dari head unitnya juga ada tulisan Expander Cross. Ini udah cucol lah ya, jadi nggak sembarangan gitu. Nah, kita nyalain AC panas.
Dari segi interior, bentuk-bentuknya sama banget dengan expander yang biasa, cuman nuansa di expander cross dia sedikit berbeda. Dia hampir perpaduan dari expander sport dengan expander yang ultimate, tapi berbeda juga warnanya. Kan kalau ultimate itu dia nuansanya beige, kalau sport dia nuansanya full black. Kalau ini expander cross, dia atasnya hitam, di sini ada warna coklat, tapi dia pakai clear dari sport di sebelah sini sampai ke door trimnya juga. Oke, ini dashboardnya juga di atas keras-keras seperti ini. Ada fake stitch sebelah sini, dan juga ini boxnya cukup besar. Nah, di sini juga ada USB port. Di sini juga ada power socket di bagian bawah, dan juga untuk expander untuk di bagian cluster AC-nya juga cukup simple. Hanya ada 3 puter-puteran seperti ini, belum pakai yang model digital gitu ya, masih putaran gini. Tapi saya suka kayak yang putar-putaran gini, lebih jelas gitu daripada yang pecah-pecah. Nah, ini berapa derajat? Nah, udahlah, kalau gini kan dirasain aja. Pakai ini. Oke, di bagian tengahnya head unitnya juga sama dengan expander tipe ultimate, tipe sport juga sama. Dia sudah touchscreen ya. Sebelah sini, di sini juga ada yang namanya kamera belakang yang bisa langsung dimunculkan, nggak hanya kita harus masukin ke posisi mundur. Ini ada kamera mundurnya juga, dan juga steering juga sama banget dengan expander yang biasa. Ada switch steering gitu ya. Nah, sebelah kiri itu untuk pengaturan audio, sebelah kanannya adalah untuk cruise control. Oke, di bagian cluster speedometernya, di sebelah kanan ada speedometer, sebelah kiri ada RPM, di tengah-tengahnya ada MID, ada fuel gauge, ada temperatur mesin secara digital. Oke, info nih. Untuk memindahkan, ini ada apa aja nih? Di sini ada yang namanya trip A, trip B, ada eco, dan dengan bahan bakar yang setengah tangki ini bisa menempuh 230 km lagi. Kemudian juga ada average, terus kemudian average secara real time, ada average speedo juga. Dan ini saya lucunya, nah ini juga ada untuk ini ya, untuk servis berapa bulan lagi atau berapa kilometer lagi. Dan ini lucunya di MID ini expander gitu ya, dia mode eco-nya atau indikator eco-nya itu banyak banget. Eco. Nah, ini average, ini eco juga. Nah, sampai ada lambang daun gitu ya, yang dia menunjukkan ini eco mode-nya, eco driving-nya seberapa baik di kalau kita nyetir gitu. Ini konsen banget nih, berarti Mitsubishi sama eco driving. Oke, dah. Apalagi di sini juga ada biasalah ini tuas lampu. Di sini juga ada wiper. Cukup simpel di Mitsubishi Expander. Dan juga untuk matic-nya sampai ke L biasa aja, 4 speed konvensional. Ini lucu. Boxnya tuh bukan dibuka gitu ya, tapi ini diselorok gitu ya. What the meaning of selorok? Nah, diselorok aja, tapi ini dalam banget tuh. Ini dalam banget. Dan juga ada, kalau pengen ada handphone di sebelah sini, tapi kayaknya nggak cukup juga ya. Tuh, ini bisa disimpan di sini, Pak. Keren kan? Ya, di sini ada juga nih. Ada power socket di dalam. Ada power socket yang ada di dalam box ini. Oke, nanti Bapak jangan lupa Pak ambilnya. Gambar itu ada. Oke. Dari joknya, karena ini adalah sebuah premium package, dia sudah dilengkapi dengan jok kulit. Tapi kalau misalkan sobat beli di Wicaksana Mitsubishi Motor Surapati, beli yang tipe AT-nya, maka sudah dilapis dengan jok kulit juga. Apalagi ditambah dengan bonus kaca film pikul. Keren nggak tuh? Oke, di atasnya di sini ada sun visor. Ini nggak ada kacanya, nggak ada kaca cermin, tapi di sebelah sini ada kaca cermin. Lampu kabinnya di sebelah sini. Dan di sini sudah ada yang namanya dual airbag. Cup holder ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bagian depan. Ada untuk ngebuka open. Nah, ini sama juga diselorok juga tuh. Nah, oke. Dah, cukup ngacak kali ini untuk di bagian depan, tapi ya pasti ngerti lah ya fungsi-fungsinya. Kita sekarang ke bagian belakang. Sebelum saya keluar ada yang ketinggalan, karena di sebelah kanan di bawah ini ada yang namanya electric mirror dan juga retractable, dan juga karena expander dia sudah dilengkapi dengan active stability control, makanya ada tombol untuk stability control yang bisa dimatikan. Keren beneran. Sekarang ke belakang.
Inilah yang saya rasakan sebagai penumpang Xpander Cross, karena ini kita bisa selonjor. Seriusan, ini adalah posisi mengemudi saya 172 cm dan headroomnya gede, tapi lihat ini jarak ke lutut itu jauh banget dan kita masih bisa selonjoran, paha tersangga dengan baik, joknya empuk, enak. Di sini disediakan double blower walaupun masih puter-puteran, tapi ini cukup banget untuk keluarga Indonesia. Dan di sini ada yang namanya cup holder satu aja, side pocketnya juga gede, dan di sini juga ada yang namanya back seat pocket. Ada gundukan sedikit aja, tapi itu tidak cukup mengganggu. Nah, kalau di tengah tuh masih cukup nyaman. Oh ya, di sini masih bisa dimaju mundur ini. Pembagian kursinya 60-40. Tuh. Nah, idealnya kalau untuk penumpang belakang kayaknya segini aja udah dikasih lebih dari cukup gitu ya. Nah, ini ada yang namanya ini nih. Ada armrest. Tapi kalau nggak ada penumpang tengah, ya pakein aja ini. Kalau ada ya wayahna ya. Ini mundurin lagi. Sekarang kita ke baris ketiga. Luas nggak? Masuk ke row 3. Cukup standar, one touch tumble. Kita masuk. Masuknya gampang, gede. Nah, oke, kita di bagian sini. Tersisa satu jari. Bagian sini. Ini udah posisi tadi yang saya udah majuin dikit aja gitu ya. Kita masih tersisa satu jari. Dan juga di sini ada cup holder 2 kiri kanan. Dan aduh, ini karena diplastikin nih. Derajat rebahannya enak loh. Ini udah paling rebah, soalnya ada 2 step, yang agak tegak sama yang ini yang paling rebah. Posisi duduknya nyaman untuk di bagian belakang. Tapi ini kan karena ada 2 saja, 2 orang di sini, makanya di bagian tengah 3, di sini 2. Kalau di bagian tengah itu terasa agak aneh dan keras karena di sini ada yang namanya ini untuk safety belt. Makanya kalau di tengah sini agak keras. Nah, bagasi. Nah, ini bagasinya tuh kayak gini, Xpander Cross. Cukup 1, 2, 3, 4 galon air masuk. Tapi kalau koper besar kayaknya agak-agak sulit kalau dengan posisi 7 orang penumpang. Nah, pelipatannya seperti ini saja. Jadi tidak benar-benar flat floor. Dan juga di Xpander Cross itu ada yang namanya karet-karetan seperti ini. Jadi kalau misalkan kaki kita berlumpur, sepatu kita berlumpur, taruhin aja di sini, gitu kan. Itu nggak sayang sama yang ada di bawahnya nih, karpet. Kalau Xpander biasa kan cuma ada karpet biasa. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi. Kalau misalnya, sebel berlumpur, kita masukin sini. Cukup lah ya. Oh, sebelah kiri kanannya juga masih ada. Ada untuk kanebo gitu ya. Sebelah sini juga untuk ya lap-lapan gitu, Xpander. Tapi ini cukup, bagasinya nggak tergolong besar tapi cukup fungsional. Akhirnya saya berada di dalam Xpander Cross dan apa yang saya rasakan mengenai mobil ini supaya agak-agak jelas kita buka dulu sebentar lah ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngelihat saya di bawah dagu gini. Oke, yang pertama saya rasakan dari visibilitas ke depannya ini sangat luas dan dashboardnya tuh panjang banget. Jadi ini walaupun panjang tapi ini keuntungannya gitu ya dipakai Xpander Cross. Ini dashboardnya di bawah. Terus kemudian juga cara menyetirnya kita memang commanding. Walaupun kita sudah ada yang namanya head adjuster di bagian seatnya, tetap aja kita terasa commanding untuk Xpander Cross. Dan ini tidak membuat capek untuk di dalam kota kita macet-macetan, bisa kelihatan kemana-mana, kiri kanan depan belakang. Dan kalau ngeliat ke spion, ini kayak yang panjang banget ke bagian belakang. Tapi tetap saja visibilitasnya ini keren di Xpander Cross. Udah gitu joknya ini enak, walaupun tidak empuk-empuk amat. Tapi ini yang udah saya dapatkan di premium package, itu sudah pakai jok kulit dan rasanya memang enak. Dan kursinya di bagian paha side supportnya memang agak kecil, tapi di bagian pinggir sebelah sini ini enak. Steering dan handlingnya Xpander Cross memang
sama aja dengan yang dipakai oleh expander yang biasa, cuman ada beberapa penyesuaian lagi dari dampernya, dari pegasnya, dari sudut casternya. Jadi membuat walaupun ini lebih tinggi daripada yang biasanya expander yang biasa, tapi dia masih tetap stabil. Nah, depan itu Mike Tyson strut, yang belakang masih torsion beam, sama banget. Tapi yang saya rasakan di expander cross dia memang sedikit lebih empuk, dan karena dia lebih tinggi, jadi dia bisa untuk menjelajahi lebih jauh daripada yang expander yang biasa. Nah, terus juga dari bagian setirnya dia sama aja, responnya tetap baik, juga dilengkapi dengan teleskopik dan tilt steering, jadi kita bisa lebih ergonomis kalau pakai expander cross. Mesin yang dipakai oleh expander cross itu sama aja dengan yang dipakai expander yang biasa, 1500 cc, 4A91 kodenya. Dia bertenaga 102 horsepower dan juga torsinya adalah 141 Nm. Dan ini memang karakter dengan RPM-nya harus di atas gitu ya, bukan bermain torsi. Jadi kalau untuk cepet-cepetan pakai expander cross memang juaranya. Torsinya aja dia 141 Nm, torsi puncaknya aja dia digapai di 4000 RPM, yang artinya udah kelihatan lah karakternya dia di RPM atas. Dan memang kan sedikit ada kayak mikir dulu untuk di awal, tapi udah begitu 2500 ke atas itu kerasa banget jambakan dari mesinnya. Transmisi yang dipakai oleh expander cross ada dua tipe, yaitu matic 4 speed dan juga manual 5 speed. Nah, itu tergantung dari sobat juga pilih yang mana, apakah manual atau matic. Sebetulnya dua-duanya juga pilihan yang baik ya, karena yang maticnya aja dia masih konvensional, masih torque converter, jadi kalau ada apa-apa masih lebih gampang untuk dirawat di expander cross. Yes, sekarang kita coba untuk posisi menanjak, apakah dia kuat. Dari posisi diam seperti ini, AC dinyalakan, front wheel drive. Kata orang kan front wheel drive itu kita coba di expander cross. Ini derajat nanjaknya sampai ke 35 derajat kira-kira ya. Kita coba ya. Gampang banget. Dan ini matic ya. Ini gampang banget. Walaupun ada dua orang di dalam mobil, tapi ini cukup untuk membawa beban yang gede sih, kayaknya gampang-gampang aja untuk expander cross. Apalagi saya nanjaknya dengan ini apa namanya, bicaranya santai gitu ya, nggak gitu. Berarti kan ini sangat-sangat mumpuni untuk bisa menanjak. Konsumsi BBM di Mitsubishi Expander Cross menurut MID adalah 8 km per liter. Itu pun dengan kondisi kita tadi udah pakai nanjak-nanjak, udah gitu kita macet-macetan, syuting dalam kondisi menyala si mobilnya, masih cukup dalam keadaan yang irit menurut saya, karena itu adalah kondisi terboros dari Mitsubishi Expander. Kekedapan kabin di Mitsubishi Expander ini tergolong baik menurut saya. Dari atapnya juga tidak berisik, traffic noise-nya tidak begitu kerasa, dan juga dari belakang depan itu cukup kedap di Expander dibandingkan kompetitornya ya. Lalu apa yang saya pikirkan mengenai Expander Cross? Dia tidak ubahnya seperti Expander yang biasa, tipe Ultimate, tapi fitur-fiturnya hampir serupa dengan Expander Cross. Tapi Expander Cross dia mempunyai garis desain yang lebih maco, lebih kaku, dan lebih ditambah otot dibandingkan tipe Ultimate yang biasa di Expander. Dan juga kalau saya sebagai reviewer mengenai estetika desain di Expander Cross, saya hampir nggak ada celaan di Expander Cross, karena saya bilang Expander Cross itu bagus, cuman hanya di bagian sebelah sini saja, karena dia offsetnya terlalu masuk, dan juga bentuk spakbornya agak kaku. Itu nggak sinkron, tapi di bagian belakang oke lah ya. Ini bisa disiasati kalau bagian velg itu pakai offset yang lebih keluar, itu pasti lebih bagus. Itu aja. Dan juga apabila sobat pengen Expander Cross, itu saya sarankan di daerah Bandung datang aja ke Wicaksana Berlian, Surapati, Bandung, karena di sana tersedia unitnya untuk yang tipe Expander Cross Premium, tapi udah mulai terbatas.
Nah, itu dia. Harus cepet-cepetan di Expander Cross tipe premium. Kalau maupun ambil tipe Expander Cross tipe yang AT atau MT. Itu pun kalau misalnya beli di Wicaksana, dapat yang namanya jok kulit juga, dan juga ada yang namanya kaca film Vikul. Dan juga tersedia berbagai promo yang ada di Wicaksana Berlian Surapati. Tunggu apa lagi? Datang aja ke sana. Dan juga saya berterima kasih untuk Wicaksana Berlian Mitsubishi Motor untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mereview Expander Cross. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube untuk kemajuan channel kami tanpa emoticon. Untuk itu, saya Ican Aspro Saluto. Sayonara.